Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya bertemu kembali dengan beliau Bapak Kiai Maman yang selalu diteladani oleh masyarakat, dan tentunya dengan tema yang berbeda, yaitu dengan tema pendapat dari Pak Kiai Maman ini selaku anggota Dewan di Komisi 8. Saya ingin bertanya-tanya dengan beliau perihal apa, nanti yuk kita simak. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam, Gus Mail. Eh, saya ingin bertanya pada Pak Yai Maman nih selaku anggota Dewan. Untuk saat ini pendapat dari Pak Yai Maman terkait dengan pandemi COVID-19 yang semakin berlarut-larut, dan masyarakat itu kan sudah semakin meremehkan, dan ada juga yang tidak percaya bahkan. Pokoknya selama ini pandemi COVID-19 ini menjadi kabar yang simpang siur di mata masyarakat. Sebenarnya COVID-19 ini memang benar-benar ada atau bagaimana? Kan masyarakat itu kan kabarnya ada yang seperti ini dan seperti itu. Silakan bisa dijelaskan barangkali. Ya, terima kasih Gus Mail. Yang pertama kita harus mengerti bahwa COVID-19 ini adalah sesuatu yang real, nyata di tengah masyarakat dan memakan begitu banyak korban, baik manusia yang positif bahkan meninggal dunia, apalagi para medis. Dokter di Indonesia misalnya sudah mencapai 100 orang, belum para medis yang lain. Lalu itu pun berimbas kepada hancurnya tatanan ekonomi. Singapura sudah resesi, Korea sudah resesi, beberapa negara di Amerika itu sudah resesi, dan tentu Indonesia pun terancam resesi. Maka tidak ada kata main-main, tidak ada konspirasi, tidak ada bahwa ini adalah hoax. COVID-19 ini adalah sesuatu yang nyata di tengah-tengah kita, dan kita harus antisipasi itu dengan kedisiplinan. Cuci tangan, pakai masker, physical distancing, dan lain sebagainya. Kita harus punya kepedulian yang sama untuk lalu membuat COVID-19 ini bisa segera hilang dari Indonesia dan seluruh dunia. Dan begini Pak Yai, jadi dari masyarakat juga kan kadang-kadang mendapatkan berita itu dari sumbernya kita tidak tahu yang sebenarnya sumber itu benar atau tidaknya. Apakah ada sumber-sumber tertentu yang mungkin memang benar-benar berita ini tidak simpang siur lah intinya ya. Jadi masyarakat kadang ada sumber yang hoax itu diterima dengan mentah-mentah gitu kan. Kadang-kadang ada yang ini sebenarnya tidak COVID kemudian jadi COVID. Nah ini kan menurut saya juga selaku masyarakat ya Pak Yai, saya tidak paham apakah memang benar-benar terjadi COVID-19 itu, atau memang yang dikatakan ada juga mungkin salah satunya pakar pengamat lah mengatakan bahwa COVID-19 itu hanyalah sebuah teori konspirasi seperti itu. Jadi bagi kita sebagai masyarakat hanya dibingungkan dengan berbagai pendapat dari berbagai sumber seperti itu. Ya, makanya kami di DPR meminta pemerintah untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat tentang bahaya pandemi COVID-19 ini. Dan saya pun meminta lewat Komisi 8 misalnya Kementerian Agama untuk mengefektifkan peran-peran pemimpin informal seperti para tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, juga tokoh masyarakat yang lain untuk melakukan edukasi di tengah masyarakat tentang bahaya pandemi COVID-19 ini. Gerakan literasi yang memberikan pemahaman pada masyarakat tentang bahaya pandemi ini menjadi sangat penting. Dalam konsep Islam, kita diberi tuntunan agar betul-betul melakukan tabayun. Tabayun, karena hari ini dengan gampang orang lalu mengatasnamakan berita yang benar padahal dia tidak benar. Mengatakan sesuatu yang padahal dia hoax. Maka kita berharap umat Islam tetap berpikir rasional, tetap berpikir ke depan, bahwa sungguhnya in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau ada berita-berita bohong diberitakan oleh orang yang tidak kompeten, misalnya soal COVID, kita kalau di dunia ada WHO, kalau di Indonesia ada gugus tugas COVID-19, maka kita ambil aja dari sumber yang resmi itu tentang bahaya COVID-19,
tentang berapa orang yang sudah kena positif COVID-19, siapa yang sembuh, siapa yang meninggal dunia, dan bagaimana dampaknya. Sehingga kita tidak terjerumus kepada antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kita tiba-tiba percaya hoax, percaya kepada berita bohong, akhirnya kita yang rugi. Hari ini mungkin baru orang-orang lain yang kena COVID-19. Tetapi saya mendengar kabar misalnya di daerah Jawa Timur ada seorang mursyid thariqah yang karena beliau terbiasa menerima tamu, salaman, dan tidak pakai masker, akhirnya kena sekeluarga. Kita tahu ada beberapa tokoh kita meninggal dunia. Yang terakhir adalah Pak Abdul Ghafur misalnya. Nah, itu semua harus betul-betul disaring. Jadi orang seperti kita pun sebelum share harus sharing dulu. Jadi sharing sebelum sharing. Nah, lalu yang kedua, kita berharap bahwa COVID-19 ini betul-betul akan bisa kita tanggulangi bersama kalau pemerintahnya serius. Data dan faktanya betul-betul terupdate dengan baik. Yang kedua, semua pemerintahan yang terkait, kementerian terkait itu bekerja sama. Tidak ada tumbang tindih, tidak ada percaya hal-hal di luar rasionalitas dan logika kedokteran. Misalnya kemarin tiba-tiba ribut soal kalung, ribut soal yang lain dan sebagainya. Nah, baru ketiga, saya rasa COVID ini tidak akan bisa berhenti atau kita hentikan kalau masyarakatnya tidak disiplin. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jaga kebersihan, bergerak olahraga dan berjemur di jam-jam seperti jam sekarang ini. Dan kemudian seperti ini Pak, seperti yang saya dengar atau kita tahu ya, bulan-bulan kemarin itu kan di Jawa Barat ya Pak Gubernur itu kan memberikan peraturan bahwa pada tanggal sekian sampai tanggal sekian dalam waktu 2 pekan kita diwajibkan untuk bermasker gitu kan. Yang tidak bermasker maka akan didenda sekian. Yang saya tahu kan saya itu tetap menjalankan protokol kesehatan, tapi di luar sana masih banyak sekali masyarakat yang mengabaikan, bahkan ya tidak memperdulikan hal itu. Bahkan mereka mengatakan ini hanya teguran, tidak menganggap serius. Sebenarnya kalau untuk peraturan COVID itu hanya sekedar anjuran saja atau memang sudah ditetapkan dalam aturan kepolisian seperti itu kan. Kalau saya tahu kan sebagian ada yang bermasker, kemudian sebagian juga tidak. Seperti yang saya tahu nih Pak Yai ya, kalau di acara-acara pernikahan seperti itu kan kadang-kadang ini Bapak Naib, Pak Lebe, kemudian pengantin juga kan kata misalkan dari Pak Naib silakan calon pengantin memakai masker seperti itu kan. Tapi yang saya tahu orang-orang di sekitar itu malah tidak memakainya gitu kan. Jadi kan kemudian dari pihak pihak KUA juga mengatakan bahwa udah Mas, ini Mas sebagai dokumentasi saja seperti itu Mono. Jadi saya tuh bingung ini sebenarnya gimana. Kemudian ketika memang di sana calon pengantin itu mau mengucapkan qabul seperti itu, kemudian si masker itu suruh dibuka. Nah, kemudian di season berikutnya juga ketika si pengantin itu ada session foto, maka masker juga tidak apa-apa dibuka. Nah, makanya saya juga ini sebenarnya bagaimana gitu kan. Seperti itu Pak ya, yang saya tahu gitu. Ya, kita melihat bahwa pandemi corona ini masuk di bencana non alam yang memang belum diatur dalam regulasi. Jadi memang belum ada sebenarnya ketentuan hukum positif yang pasti, kecuali beberapa keputusan-keputusan dari Mabes Polri misalnya, lalu juga dari gubernur dan Menteri Kesehatan, sehingga memang terlihat sekali bahwa secara regulatif hukumnya ini belum mengikat. Satu, problemnya. Yang kedua, kalaupun dia mengikat, ternyata aparat pun belum tegas, masih tebang pilih, masih kadang-kadang ya kayak tadi, di satu sisi diwajibkan masker, di sisi lain enggak juga. Nah, apapun menurut saya harusnya pemerintah dan masyarakat itu sadar bahwa bahaya pandemi COVID-19 itu betul-betul udah nyata di depan kita. Bagaimana orang meninggal dunia mendadak, OTG itu, orang tanpa gejala, lalu juga mewabah di mana-mana, dan kita tidak tahu kapan berakhirnya COVID-19 ini kalau kita tidak disiplin. Jadi menumbuhkan kesadaran bahwa COVID-19 ini adalah bahaya bersama yang harus ditanggulangi bersama itu menjadi lebih penting daripada kita taat aturan. Karena kadang-kadang
orang membuat peraturan untuk dilanggar. Iya. Kadang-kadang orang membuat peraturan justru untuk ada celah-celah keuangan dan lain sebagainya. Nah, itu yang terpenting. Makanya di Komisi 8 kita pun meminta agar pesantren dibantu oleh pemerintah melakukan standar protokol COVID-19. Dari mulai ruang-ruang kelas diperbesar, asrama, tempat-tempat cuci tangannya dan lain sebagainya. Itu harus, karena kita tidak ingin pesantren menjadi klaster baru dari penyebaran COVID-19 ini. Iya Pak Yai, terkait juga masalah bantuan ya. Kan yang saya tahu juga kan di masa pandemi ini kita juga dari pemerintah itu kan memberikan bantuan. Dan sasaran daripada objek bantuan itu sebenarnya jatuhnya ke siapa? Kan yang saya tahu itu seperti masyarakat yang profesinya sebagai buruh, pedagang, masyarakat biasa itu kan setiap bulan mereka mendapatkan bantuan. Yang kemarin saya tahu itu kan mereka datang ke kecamatan, kemudian menerima bantuan, bahkan ada pendataan tersendiri. Nah, sedangkan yang saya tahu untuk pendidikan, khususnya guru-guru lah, apalagi guru, ya kadang ada guru honorer, itu kenapa kita juga kan selaku pengajar ya, pendidik, itu kan semua terkena dampak. Tapi yang saya lihat untuk guru itu tidak ada bantuan tertentu gitu Pak ya. Hanya dikhususkan, yang saya tahu itu dikhususkan untuk masyarakat yang berprofesi buruh, petani, pedagang. Tapi untuk guru bahkan malah gini ya. Jadi sistem belajar itu kan yang tadinya ruang kelas itu kan kalau memang difulkan untuk siswa itu kan tidak muat. Jadi sistem belajar saya kira jamnya lebih bertambah karena ada waktu sekian jam, kemudian penambahan jam karena ruangnya tidak mencukupi. Tapi untuk bantuan tertentu, karena kita juga sebagai guru, misalnya sebagai pendidik, itu kan merasakan dampak juga. Tapi yang saya tahu Pak Yai, karena teman-teman saya juga banyak sebagai pendidik, itu tidak ada gitu. Tidak ada. Memang aslinya memang ada atau memang tidak ada seperti itu Pak Yai? Iya, pemerintah mengucurkan dana sekitar 600 triliun untuk penanganan COVID-19 ini, dan salah satunya berbentuk bansos dan juga bantuan tunai kepada beberapa profesi seperti juga terdampak PHK dan juga orang miskin, baik itu miskin yang sudah tercatat ataupun miskin baru karena dia kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, salah satunya yaitu adalah guru dan para kiai. Tapi jujur aja bahwa guru dan para kiai, para pendakwah, dai dan sebagainya itu baru dikucurkan oleh pemerintah sekitar 3,7 triliun itu agak telat waktunya. Jadi wajar kalau ada beberapa komponen masyarakat yang penting seperti pendidik dan juga para kiai-kiai kampung dan lain sebagainya yang ceramah-ceramahnya sudah tidak bisa digelar karena memang ada standar COVID-19, tahlil-tahlilan tidak ada, akhirnya yang memang agak sedikit lambat. Ini sudah, kekeliruan ini sudah diperbaiki dan insya Allah masukan-masukan dari masyarakat akan menjadi prioritas bagi pemerintah. Jadi ada sebenarnya bantuan untuk para guru dan juga para kiai. Jadi waktunya saja ya. Waktunya aja. Dan pertanyaan yang terakhir ini untuk lembaga pendidikan ya Pak ya. Ini kan sampai saat ini juga masih mengadakan daring. Ya. Ini banyak sekali orang tua yang mengeluh, terutama di kuota gitu kan, karena kita kan harus standby terus ya menghadap Android itu kan. Nah ini ada yang memang sekolah itu mengadakan tatap muka dengan berbagai cara, dengan berbagai peraturan. Nah ini menurut Pak Yai ini kan kalau memang pendidikan itu menggunakan sistem daring terus, ini nanti menurut saya gini Pak Yai, anak-anak itu kan yang pertama mereka itu di awal tahun sudah tidak bertemu dengan guru karena kebanyakan dari lulusan SMP masuk ke SMA. Ini menurut pendapat Pak Yai, nanti yang timbul itu seperti apa kalau memang hal ini terus terjadi bahkan berlarut-larut dan tidak ada kepastian kapan kita harus bertemu atau belajar secara tatap muka. Ya, Ketua Umum PKB Pak Muhaimin Iskandar, partai kami, itu menggagas apa yang disebut dengan Gerakan Bangkit Belajar. Gerakan Bangkit Belajar ini adalah sebuah antisipasi di mana sistem pelajaran jarak jauh
itu ternyata tidak optimal. Jadi banyak orang yang tidak bisa tersentuh oleh daring, atau dia tersentuh tapi tidak ada pulsa, Iya. atau ada pulsa tapi dia sendiri tidak mendapatkan asupan itu dari lembaga pendidikannya. Makanya gerakan Bangkit Belajar yang digagas PKB ini adalah untuk menyadarkan masyarakat untuk semua berperan serta. Misalnya saya di Dapil Jabar 9 ini, Subang Sumedang Majalengka, bikin sanggar-sanggar belajar. Sekitar 10 sanggar belajar kita bikin, lalu kita lengkapi wifi, kuotanya kita penuhi, masyarakat sekitar bisa ikut di sanggar belajar ini. Jadi partisipasi masyarakat menjadi sangat penting agar proses belajar mengajar tetap berlangsung dan tidak sampai ada anak-anak yang kehilangan minat belajar. Kalau anak-anak kehilangan minat belajar, maka dipastikan ada terjadi lost generation. Sebuah generasi yang memang dia hilang dari peradaban, hilang dari semangat belajar seperti itu. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa laisal yatim alladzi qad mata abuhu walakinal yatim yatimul ilmi wal adab. Anak yatim itu tidak sekedar yang ditinggal wafat oleh ayahnya, tetapi yatim sejarah akan terbangun ketika anak-anak tidak mendapatkan akses ilmu pengetahuan dan etika dalam berakhlak di tengah masyarakat. Jadi menurut saya kita harus semua melakukan gerakan bangkit belajar ini, sehingga itu penting semua mendapat akses belajar. Karena pemerintah juga saat ini memang sedang menghadapi musibah yang seperti ini ya Pak ya. Iya, makanya kita tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu saling memojokkan. Kita bergerak bersama untuk mimpi yang sama, Indonesia satu, Indonesia yang adil dan berdaulat. Ya, barangkali sebelum saya tutup ada pesan terakhir untuk masyarakat Indonesia. Ya, saya meminta masyarakat untuk tetap disiplin protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jangan terlalu sering berkerumun, terutama yang hajatan. Hati-hati yang hajatan. Bilang aja, hajatan tuh lebih baik menerima amplopnya, nggak usah datang pun nggak apa-apa. Bismillah, mohon 25.000 atau 200.000, itu penting isinya ya, Pak, ya, daripada datang akhirnya nyebarin COVID dan lain sebagainya. Hajatan yang penting doa dan amplop sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Ya, terima kasih sahabat semua di rumah, bahwa pada intinya COVID-19 ini akan berakhir ketika kita sebagai masyarakat Indonesia itu sama-sama berusaha dan juga sadar akan peraturan, dan juga jangan lupa kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Seperti itu ya Pak ya. Sekian dari kami. Akhiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.